Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami datang menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi ini juga ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang berkasihan mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Bapa, pagi ini kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan curahkan mengurapi hati kami masing-masing, agar kami dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Saragi. Biarlah firman ini akan mengubah hidup kami, supaya kami semakin hari, kehidupan kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus melipat ganda Tuhan curahkan kepada Pendeta Saragi, agar dapat berkata-kata setuju dengan kehendak Tuhan. Memberkati perbaktian kami ini dari awal hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi penebus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi lagu tema. Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil ke kota, gunung dan lembah, bekerja dengan sekuat tenaga, sampai dunia penuh dengan terang. Tentang Dia yang mulia, yang menderita, agar manusia dibenarkan. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami boleh tiba di tempat ini untuk mengadakan penyembahan kepada Tuhan melalui renungan pagi kami. Tuhan tolong kami, urapi kami dengan roh-Mu. Bila mana kami membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat, kami boleh dikuatkan untuk kami boleh tetap setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi saudara. Tentu kita berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini, bila mana kita boleh hadir di tempat ini untuk kita membaca ataupun belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat. Masing-masing kita boleh membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang keempat. Kemarin pagi kita sudah mempelajari Matius pasal yang ketiga, di mana di akhir perikop pasal yang ketiga kita melihat bahwa Yesus dibaptiskan. Ada satu peristiwa yang sungguh sangat menakjubkan ketika Yesus dibaptis, di mana dikatakan bahwa terdengarlah suara dari sorga, dan suara itu dari Allah sendiri,
yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini mengingatkan kepada kita sekarang bahwa setiap orang yang dibaptis, mereka itu juga menjadi anak-anak Allah. Allah tidak pernah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, pada waktu Yesus memberikan mujizat ataupun menyembuhkan orang, ataupun waktu memberikan makan 5.000 orang. Tetapi perkataan itu Allah ucapkan pada waktu Yesus menerima baptisan. Mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang menerima baptisan dengan pertobatan, tentunya kalau kita, Yesus tidak dengan pertobatan, walaupun telinga kita tidak dapat mendengar karena telinga kita adalah telinga orang berdosa, tapi saya punya keyakinan bahwa perkataan itu juga Allah ucapkan pada waktu kita dibaptis. Segera setelah baptisan itu selesai, Alkitab menceritakan, saudara, bahwa Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa, saudara? Roh Allah bawa dia ke padang gurun. Ini sesuatu yang sangat menarik. Mengapa? Di padang gurun tidak ada orang, saudara. Tidak ada makanan di sana. Tidak ada rumah tempat tinggal. Tidak ada hiburan di sana. Tempat yang sepi. Tetapi kesanalah Yesus dibawa oleh Rohul Kudus. Apa kira-kira yang ada di padang gurun, saudara? Ya, hutan tentunya. Belukar ada di sana. Binatang yang jinak juga ada di sana. Binatang liar apalagi, pasti lebih banyak, ataupun binatang buas. Kesepian yang ada di sana, saudara. Ya, kegelapan malam. Itulah yang ada di padang gurun. Tidak ada di restoran di situ, Pak Daniel. Ya, rumah makan pun tidak ada. Ya. Bisa saja kita tidak mengerti mengapa Yesus harus dibawa oleh Rohul Kudus ke padang gurun setelah dia dibaptiskan. Tetapi yang pasti, saudara, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang belantara adalah bagaimana supaya Yesus mengasingkan diri. Di sanalah dia merenungkan tugas pekerjaan yang sangat besar. Di sanalah dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Untuk mempersiapkan dirinya menempuh jalan pelayanan yang berlumuran darah bahkan kematian yang akan dia hadapi di hari yang akan datang untuk menyelamatkan kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana kita tahu, saudara, bahwa setan telah mengklaim dunia ini sudah menjadi miliknya setelah dia berhasil memperdaya Adam dan Hawa di Taman Eden jatuh ke dalam dosa. Dan setelah dia juga dapat melihat bahwa semua keturunan Adam hingga pada waktu Yesus lahir ataupun ada pada waktu itu juga sudah diperdaya oleh setan. Jadi setan sudah mengklaim bahwa dunia ini adalah miliknya, ya. Di dalam Matius pasal yang kedua kita sudah melihat Yesus lahir. Setan juga tahu Yesus lahir, saudara. Ya. Dan kelahiran Yesus membuat hati setan begitu sangat geram. Apalagi dia mendengarkan juga dan melihat bahwa orang-orang Majus, orang-orang yang tidak bersunat, yang dikategorikan juga adalah orang kafir, pada waktu Yesus lahir
Merekalah yang memberitakan, menyiarkan berita tentang kelahiran Raja dunia itu ataupun Mesias itu. Tentu setan takut kalau kekuasaannya akan diambil alih oleh seorang yang baru lahir itu. Itulah Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Yesus dibaptis, sebagaimana kita mengetahui merupakan awal pelayanan, karena itulah pengurapan bagi Yesus. Setan pun turut menyaksikan, saudara-saudara. Setan juga melihat kemuliaan baptisan itu dengan turunnya seekor burung hinggap di atas kepala Yesus, dan suara yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada hal yang sangat menarik, saudara-saudara, dalam pencobaan kepada Yesus di padang gurun ini. Oleh karena Alkitab mencatat bahwa inilah pencobaan yang pertama yang Yesus alami. Dan dia dicobai dengan hal makanan ataupun selera. Setelah saya coba baca dan renungkan ayat ini, ternyata ini bukan kebetulan. Ya, ini bukan kebetulan pencobaan yang pertama buat dia. Oleh karena Adam dan Hawa, ya, yang mana kedua orang ini lahir dari tangan Tuhan, Khalik semesta alam, juga pencobaan yang pertama yang mereka hadapi adalah mereka dicobai dalam hal apa? Dalam hal makanan ataupun selera, saudara-saudara. Adam dan Hawa lahir dari tangan Allah. Kepada mereka diberikan satu kekuatan yang sempurna, baik secara fisik maupun secara rohani. Tetapi mereka masih jatuh dalam hal selera. Itulah sebabnya dikatakan bahwa sebagaimana kedua manusia yang pertama itu telah jatuh ke dalam dosa dan mengawali kebinasaan, maka pencobaan yang sama mengenai selera dihadapkan kepada Yesus, dan Yesus membuktikan bahwa dia bisa menang atas selera makan tersebut. Jadi saudara, hati-hati dengan selera kita juga. Ya, seringkali kita tidak sadar bahwasanya kita sudah digoda oleh setan dengan berpikir di restoran mana lagi makanan yang paling enak. Ya, atau kalau kita datang itinerary, saudara-saudara, ketika ofisier departemen kompres daerah itu mengajak kita, Pak, di sana ada restoran yang sangat enak, kita makan ke sana. Ya, itu juga merupakan pencobaan, saudara, yang bisa datang kepada kita. Dan kita harus mengingat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena hal selera, saudara-saudara. Yesus sebagai juru selamat dikatakan, di mana kebinasaan itu telah dimulai oleh selera, di situ jugalah pekerjaan penebusan harus diawali. Sebagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam pemanjaan selera, demikian juga oleh penyangkalan akan selera, Yesus beroleh kemenangan. Setan tentu tahu bahwa Yesus sudah sangat lapar pada ketika itu, karena dia sudah tidak makan selama 40 hari. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat yang kedua, kelihatannya bahwa selama 40 hari itu Yesus memang tidak makan. Tapi diyakini bahwa dia minum, karena tidak mungkin ya orang bisa hidup selama 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Kondisi Yesus pada saat dia dicobai, saudara, sangat mengerikan. Inilah kondisi Yesus pada saat dia dicobai setelah berpuasa 40 hari.
Boleh kita baca di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-14. Saudara boleh berpindah ke Yesaya pasal 52 ayat yang ke-14, dikatakan sebagai berikut. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Inilah kondisi Yesus setelah berpuasa 40 hari lamanya. Rupanya begitu buruk. Coba saudara, 3 hari aja kita tidak makan, pasti kita sudah sangat lemah. Wajah kita sudah pasti berubah. Apalagi Yesus 40 hari 40 malam dia tidak makan. Kondisi seseorang dalam keadaan seperti itu saudara, sepotong roti tentu adalah merupakan apa? Kehidupan ataupun keselamatan. Ya, segenggam nasi adalah merupakan keselamatan bagi orang yang sangat kelaparan seperti kondisi Yesus pada waktu itu. Dan mungkin makanan yang basi pun rasanya apa? Rasanya enak saudara. Itulah sebabnya dikatakan menu yang paling enak adalah pada saat kita apa? Lapar. Ya, kalau waktu kita kenyang mau makanan senak apapun, ya rasanya biasa-biasa saja. Tapi kalau ketika kita lapar saudara, pisang goreng pun rasanya keju. Ya, jadi Yesus 40 hari tidak makan. Ya, dia sangat butuh roti saudara. Sepotong roti sangat dia butuhkan. Dan disitulah si penggoda itu datang untuk mencobai dia. Dan memang satu-satunya kebutuhan yang paling terbesar bagi Yesus dalam kondisi seperti itu adalah makanan apa? Jasmani. Karena dia memang sudah sangat lapar, tidak ada yang lain. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh setan saudara. Setan tidak mau kehilangan peluang. Setan tahu Yesus butuh apa pada waktu itu. Jadi kita juga harus hati-hati. Setan selalu menggunakan kesempatan. Dia tahu semua peluang saudara. Ya, setan tahu apa kebutuhan kita. Jangan pernah berpikir bahwa hanya Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Yang tahu kebutuhan kita yang pertama kita, walaupun tidak sepenuhnya. Lalu Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi jangan lupa bahwa setan pun tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita tidak dapat mengendalikan hati kita saudara. Ketika roh Tuhan tidak berbicara di dalam hati kita. Jangan lupa setan menawarkan kebutuhan itu untuk kita bisa dapatkan. Walaupun mungkin dengan cara kelihatan seperti benar, tetapi ternyata cara itu bukan lagi cara yang apa? Bukan lagi cara yang benar. Kita lihat apa yang dikatakan oleh setan kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bisa saja Yesus katakan, masakan bapakmu biarkan kau sampai 40 hari tidak makan, dan lihat wajahmu begitu sangat ya lusuh, ya kamu begitu lemah, ya kamu sudah kurus, tidak berdaya, kamu sudah tinggal bersama dengan binatang-binatang selama 40 hari, 40 malam di sini. Bagimu ada puasa, kamu sudah lapar, itu ada batu-batu banyak di situ, kau bisa jadikan jadi apa? Roti. Benar, kalau Yesus mau, Yesus bisa lakukan itu saudara. Tetapi kalau Yesus melakukan itu, dia sudah menyerahkan dirinya kepada setan dan dia pun sudah dikalahkan oleh setan. Tetapi jawaban yang lemah lembut dari Yesus saudara, bukan karena dia dalam kondisi lapar sehingga lemah lembut, tapi karena memang dia adalah orang yang lemah lembut. Dia katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saya berasumsi seperti ini saudara. Saudara setuju atau tidak, itu urusan kedua. Ya, sekiranya setan datang waktu itu pada Yesus, dia sudah bawa roti, lalu ditemui Yesus dalam keadaan lapar. Yesus,
kau sudah sangat lapar. Saya ada bawa roti di sini, makanlah. Saya berasumsi saudara, karena puasanya sudah selesai 40 hari, saya berasumsi bahwa Yesus mau terima dan makan itu roti. Ya. Tetapi karena setan datang untuk mencobai dia. Nah, di mana Yesus sebenarnya dapat melakukannya, itulah sebabnya Yesus berkata dengan lemah lembut, ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ini mengingatkan kita saudara, bagaimana supaya kita boleh selalu siap menghadapi pencobaan. Ada 3 pencobaan di dalam pasal yang keempat ini. Setelah Yesus dicobai oleh Yesus di padang gurun itu, lalu kemudian padang belantara itu, lalu kemudian setan membawa siapa? Yesus itu lagi ke bubungan bait suci dan menyatakan, jatuhkanlah dirimu, pasti malaikat-malaikat Tuhan sayang sama kamu. Pasti Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk menangkap kamu, kamu tidak akan cedera. Ya. Tetapi Yesus kembali katakan, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan apa? Tuhan Allahmu. Itu pencobaan yang kedua. Lalu pencobaan yang ketiga, setan pun membawa Yesus dikatakan ke satu gunung yang sangat apa? Yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan seluruh keindahan kota itu. Ya. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Yesus siap menghadapi pencobaan itu dan dia beroleh kemenangan. Rahasia Yesus dia menang adalah karena dia selalu bergantung kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Adalah merupakan satu kebutuhan kita juga umat-umat Tuhan sekarang ini ataupun hamba-hamba Tuhan, bagaimana supaya kita selalu bergantung kepada kuasa Tuhan supaya dalam setiap pencobaan kita boleh menang. Dan satu nasihat dari kitab Yakobus saya ingin bagikan juga kepada kita untuk kita boleh menghadapi berbagai pencobaan di dalam hidup kita. Dinasihatkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang mendua hati. Kita harus mendekat kepada Tuhan, saudara. Lawan iblis. Ya. Iblis itu dia tidak pernah diam, saudara. Dia tidak pernah tidur. Dan dia bekerja lebih giat dari kita, saudara. Karena dia tahu waktunya dikatakan sudah sangat apa? Sangat singkat. Jadi kita harus benar-benar mawas diri, menjaga diri kita. Tapi ingatlah, seperti apa yang dikatakan, bahwa kita tidak dapat melarang burung berterbangan di atas kepala kita. Tetapi kita dapat melarang burung untuk hinggap di atas apa? Di atas kepala kita. Kita juga tidak dapat melarang iblis setiap saat datang menggoda kita melalui selera, melalui kekuasaan, melalui jabatan, ambisi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa larang setan. Tetapi kita dapat menjaga diri kita agar kita tidak dapat terpengaruh oleh godaan-godaan yang dibuat oleh setan itu kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu yang saya dapat lihat dari hal pencobaan dari Matius pasal yang keempat. Lalu kita melihat juga bahagian yang kedua, bagaimana Yesus tampil di Galilea. Dan juga yang ketiga, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ya. Bagian yang ketiga, saya rasa ini sangat menarik juga. Dari ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dia panggil saudara-saudara di sini. Ada beberapa orang murid, 12 murid. Tetapi di antara 12 murid itu, ada orang-orang yang bersaudara di sini. Simon Petrus bersaudara dengan Andreas.
Lalu kemudian Yakobus bersaudara dengan siapa? Yohanes. Nah, seringkali kalau kita coba berikan komentar, terserah saudara juga katakan kritikan, terserah. Tapi saya katakan komentar. Ketika kita memberikan komentar, oh kenapa dalam satu conference harus ada orang 2, 3 orang, 4 orang bersaudara? Jawaban kita gampang saudara. Baca Alkitab. Yesus juga memanggil orang-orang yang bersaudara. Tapi ini semua kan tidak digaji nih saudara. Relawan semua ini. Tapi kalau kita sekarang, siapa kita ini relawan? Iya. Siapa kita ini relawan? Seperti murid-murid ini. Tidak ada. Nah jadi saya bagikan pengalaman sedikit saudara. Ada ponakan saya kandung tamat dari Unai, kependetaan. Saya bantu ponakan saya ini tamat dari Unai. Begitu tamat dari Unai, ditelepon saya. Tulang, saya mau bikin lamaran ke Jakarta. Teman-teman anjurkan begitu. Menarik kan? Oh, saya tulangnya. Ya, bagaimana hati seorang tulang kepada bere kalau orang Batak? Tapi saya katakan, jangan pernah buat lamaran ke conference. Teman-teman bilang melamar, tidak. Kemana Tuhan panggil, ke situ kau pergi. Oh begitu tulang. Iya. Dipanggil dia misionaris ke Sumatera Selatan 1 tahun. Lalu kemudian dipanggil ke Jawa Timur. Mungkin Pak Tatang tahu. Jawa Timur dia dulu di Singaraja. Pauli Sarji Purba. Ya, dia pergi ke Jawa Timur. Setelah 1 tahun di Singaraja, dipindahkan dia ke Lombok. Di Lombok tadinya PS bermasalah. Lalu dia katakan kepada saya, tulang, saya dipanggil ke Medan. Boleh saya ke Medan? Silahkan pergi ke Medan. 2 bulan kemudian di Medan setelah PS dia saudara. Dia telepon lagi saya. Tulang, ini ada penerimaan jadi pegawai negeri di Departemen Agama Bimas Kristen. Boleh saya melamar tulang katanya. Silahkan melamar. Lebih banyak yang kau bisa lakukan nanti di situ daripada kau jadi pendeta Advent, jadi gembala jemaat. Melamar dia saudara. Diterima dia. Sekarang 2 kali 1 bulan dia berkhotbah di gereja Protestan. Gereja-gereja kita beberapa sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Termasuk gereja di kampung saya juga dapat bantuan dari pemerintah. Ya. Jadi memang saudara, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan juga tidak ada seperti itu. Tapi kalau namanya relawan, mau semua ada di situ, ya tidak apa-apa. Ya, itu hanya komentar saya. Tetapi saya melihat di sini bahwa Yesus memanggil mereka-mereka ini. Mereka menjadi murid-murid Yesus. Memang benar ada yang bersaudara. Tetapi dalam pengertian saya bahwa murid-murid ini semua justru meninggalkan pekerjaan mereka. Dan mereka menjadi relawan, menjadi murid Yesus, mengabarkan Injil Tuhan. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan di sini juga mungkin ada pandangan nanti dari Pak Haplar sebagai kesehatan ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Yang kita adopsi juga dalam gereja kita. Kita buat charity clinic Pak ya. Pengobatan. Ya. Dan ada beberapa anggota jemaat yang menyatakan bahwa harus dilakukan pengobatan setiap hari Sabat. Nah, lalu saya berikan argumentasi begini. Yesus tidak pernah mengobati. Tetapi Yesus menyembuhkan. Ya. Yang kita lakukan mengobati, mendiagnosa. Ya. Jadi karena pengobatan itu gratis saudara, dia hanya batuk 1 kali 2 kali, minum air hangat saja sebenarnya bisa sembuh. Tapi karena pengobatan gratis ada, mereka datang apa? Berduyun-duyun. Ya, dan kita buat aktivitas ya pada hari Sabat dan kita katakan bahwa ini lebih penting daripada mengikuti kegiatan ibadah di gereja pada hari Sabat. Ya, ini juga merupakan ya satu hal yang kita dapat lihat untuk bisa diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa Yesus bukan mengobati tetapi dia menyembuhkan. Artinya
kalau kita pada hari Sabat, marilah kita pergi berdoa kepada orang-orang yang sakit, ke rumah sakit, di mana saja, tanpa harus mengadakan ceriti-ceriti klinik ataupun pengobatan-pengobatan ya seperti yang diharuskan oleh beberapa orang. Tetapi yang pasti kita dapat melihat di sini bahwa Yesus selalu memberikan pelayanan yang maksimal di dalam pelayanannya. Oleh karena untuk itulah dia dipanggil dan dia selalu berserah kepada Tuhan di dalam pelayanannya, dan itu jugalah yang kita harus lakukan. Dan tetaplah dekat kepada Tuhan supaya bila mana pencobaan itu datang sebagaimana kepada Yesus, dan seberat apapun pencobaan itu, marilah kita selalu dekat kepada Tuhan agar kita lebih peka dan lebih mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh kemenangan atas pencobaan yang datang kepada kita. Tuhan Bapa kami di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan pertolongan Kau berikan. Bapa, berkatilah kedua nama yang telah dibacakan kening servis kami Tuhan, supaya mereka semakin semangat bekerja dan mereka menjadi bisa juga menjadi buah-buah bagi orang lain, sehingga orang lain bisa menerima kebenaran dari mereka Tuhan. Tuhan, berkatilah juga year end meeting yang diselenggarakan di divisi. Berikanlah keputusan yang bijaksana supaya keputusan-keputusan yang diambil menjadi kebaikan bagi semua. Berkatilah juga year end meeting yang akan kami selenggarakan juga Tuhan, yang nanti bulan Desember, supaya hasil-hasil yang diputuskan dapat menjadi berkat bagi semua. Tuhan, berkatilah juga, berikanlah juga penghiburan bagi yang berduka Tuhan, keluarga Pak Manulang sama keluarga Situmorang, supaya mereka yang berduka dapat dihiburkan dan menjadi kesukacitaan bagi keluarga Tuhan. Tuhan, doa ini kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.